Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayuning Tias dengan NPM 224111180 kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi statistika ekonomi, yaitu uji T homogen dan uji T non homogen. Uji T homogen dan uji T non homogen adalah dua metode penting dalam statistik. Mari kita jelajahi perbedaan, langkah-langkah, dan interpretasi hasil dari kedua uji ini. Uji T homogen, uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang memiliki varians yang sama. Langkah-langkah uji T homogen: 1. Menentukan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, mengumpulkan data dan menghitung nilai uji T. Yang ketiga, menganalisis hasil dan menarik. Yang ketiga, contoh aplikasi uji T homogen, yaitu dengan membandingkan hasil rata-rata skor tes antara dua kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan pembelajaran yang sama. Nah, yang selanjutnya untuk uji non homogen. Uji T non homogen adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang memiliki varians yang berbeda. Langkah-langkah uji T non homogen. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, mengumpulkan data dan menghitung nilai uji T. Yang ketiga, menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, contoh aplikasi uji T non homogen, yaitu dengan membandingkan nilai rata-rata antara dua kelompok pekerja yang berasal dari sektor yang berbeda. Nah, pasti kalian penasaran kan perbedaan antara uji T homogen dan uji T non homogen? Nah, berikut ini akan saya jelaskan. Yang pertama dari variansnya. Uji T homogen memperhatikan bahwa varians kedua kelompok sama, sementara uji T non homogen mempertimbangkan bahwa varians kedua kelompok berbeda. Yang kedua, dengan interpretasi hasil. Pada uji T homogen, interpretasi hasil didasarkan pada perbandingan nilai P dengan level signifikasi yang telah ditentukan. Pada uji T non homogen, interpretasi hasil juga melibatkan perbandingan nilai P dengan level signifikasi, tetapi harus mempertimbangkan penyesuaian karena varians yang berbeda. Langkah dalam melakukan uji T homogen. Yang pertama, dengan menentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 HT dan hipotesis alternatif HT berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Kumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin dibandingkan dan hitung rata-rata variansnya. Yang ketiga, hitung nilai uji T. Gunakan rumus uji T homogen untuk menghitung nilai uji T. Langkah-langkah dalam melakukan uji T non homogen. Yang pertama, tentukan hipotesis. Tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif berdasarkan pertanyaan penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Kumpulkan data dari masing-masing kelompok yang ingin dibandingkan dan hitung rata-rata serta variansnya.
Yang ketiga, hitung nilai uji T. Gunakan rumus uji T homogen untuk menghitung nilai uji T. Interpretasi hasil uji dari T homogen. Nilai P kurang dari level signifikansi. Jika nilai P kurang dari level signifikasi yang telah ditentukan, misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Jika nilai P lebih besar dari level signifikasi, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Interpretasi hasil dari uji T homogen. Nilai P kurang dari level signifikasi. Jika nilai P kurang dari level signifikasi yang telah ditentukan, misalnya 0,05, maka ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Nilai P lebih besar dari level signifikan. Nilai P lebih besar dari level signifikasi. Jika nilai P lebih besar dari level signifikasi, maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis dari 0. Namun, hasil ini harus ditafsirkan dengan hati-hati karena varian kedua kelompok tidak sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video materi uji T non homogen dan uji T homogen. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.